Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bapak Ibu yang berbahagia, padanan kata berbahagia saya pilih karena Nabi SAW mengatakan man kana hasanatuhu sarabhu, barang siapa yang kebaikannya membuat dia bahagia dan perbuatan buruknya membuat dia tidak bahagia, itulah orang yang beriman. Ya, kehadiran Bapak Ibu ke tempat ini kan sebagai sebuah bentuk ingin melakukan kebaikan yang besar, amalan yang besar, yaitu berhaji. Dan tentu kita bahagia, ya, karena setiap orang yang pengen masuk surga pasti dia akan beramal, karena memang verifikasi orang masuk surga itu pakai amalan. Ya, memang Nabi mengatakan, ya, lan yadkhula ahadan amaluhu al-jannah, lan yadkhila ahadan amaluhu al-jannata. Tidaklah amalan seseorang itu masuknya ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah? Tidak juga aku, kecuali karena rahmat Allah. Di sini kita tahu bahwa orang masuk surga karena rahmat. Tapi di dalam ayat Allah mengatakan wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Demikianlah surga yang kami wariskan kepada mereka disebabkan amal yang mereka perbuat. Ternyata masuk surga dengan amal. Bagaimana kita mengkompromikan dua ini? Gak mungkin hadis dengan Quran bertabrakan. Jadi Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa masuk surga karena rahmat dari sisi balasannya. Artinya balasan surga itu semata-mata karena rahmat Allah. Gak bisa kita kejar balasan surga dengan amal kita. Jangan surga nikmat mata aja. Kalau mau ditimbang dengan amalan kita, nikmat mata itu jauh lebih berat ketimbang amal kita. Jadi kita masuk surga dengan segala kenikmatannya itu karena rahmat Allah. Tapi orang yang berhak masuk surga sama nggak berhak masuk surga, seleksinya dengan amalan. Fa'amman man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat, maka Allah masukkan ke dalam surga. Maka orang yang pengen masuk surga, dia akan beramal. Dan kalau beramal, ada beberapa hal-hal yang bisa membesarkan amal. Ketika misalnya terkait dengan waktu tertentu, dengan tempat tertentu, jenis ibadah tertentu, dan kita lihat haji mengumpulkan itu semua. Orang berhaji di waktu-waktu yang mulia, di tempat yang paling mulia, dengan ibadah yang paling mulia. Subhanallah. Ya, maka haji memberikan sesuatu yang sangat besar dalam upaya kita mengejar ketertinggalan kita. Nah, makanya orang-orang yang kemudian bisa mendapatkan kesempatan berhaji tentu menjadi orang yang bahagia. Ya, karena akan mendapatkan peluang pahala yang begitu besar yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Ini padanan kata yang saya ambil di awal tadi dan kata berbahagia. Nah, tentunya hari ini kita mencoba untuk melihat, ya, bagaimana haji dengan balasan yang begitu besar. Laisal jaza ilal jannah, nggak ada balasan kecuali surga. Tapi satu sisi yang harus kita perhatikan dan sangat kita perhatikan, ada sebuah amalan yang besar, Pak, sesuai sunnah Nabi SAW. Ya, dia menjalankan ibadah sesuai sunnah Nabi SAW. Katakan nilainya 10. Ya. Tapi apakah 10 itu langsung menjadi nilai di sisi Allah? Enggak, karena setiap amalan dia akan melalui sebuah proses pengalian untuk menjadi nilai di sisi Allah. Misalnya haji nilainya 100 lah. 100. Ketika 100 dikali 1, 100. Ada orang nggak berhaji, dia cuma melakukan amalan nilainya 10, tapi dia bisa mengkalikan dengan 10. 10 kali 10, 100. Terus bagaimana kalau 10 dikali 100? Bagaimana kalau 10 dikali 1000? Sebaliknya, gimana kalau yang 100 dikali 0? Nilainya 0. Dan bilangan pengali itu adalah keikhlasan. Bilangan pengali itu adalah keikhlasan. Ya. Jadi orang yang beramal, yang dia pengen masuk surga, dia tahu bahwa masuk surga itu dengan amalan. Dia nggak sibuk hanya memperhatikan bagaimana amalan itu bisa dilakukan dengan benar sesuai sunnah Nabi. Yang ini menjadi satu hal yang menjadi syarat diterimanya amal.
Dan saya berhusnuzon ya, jamaah Abu Zar peduli pada persoalan ini, makanya ada manasik. Tapi satu sisi juga kita harus menata, ya, besarkanlah bilangan pengali, ya, besarkanlah bilangan pengali, karena bisa jadi orang-orang yang punya bilangan pengali yang besar, walaupun dia gak berhaji, dia dapat pahala yang sempurna, ya. Orang itu gagal berhaji. Saya pernah tahun 2011 kalau nggak salah, 2008 pernah Ustaz, salah satu pembimbing kita itu Ustaz Muzayyid namanya, itu Allah yarham, ya, dari Dewan Dakwah, nggak jadi berangkat karena sakit, cuci darah. Tahun 2007 saya punya jamaah sudah lolos imigrasi, ketahuan nggak suntik meningitis, nggak jadi berangkat. Udah tinggal naik pesawat doang, ketahuan nggak suntik meningitis, udah dicap, dulu masih pakai paspor coklat. Tahun 2011 saya punya jamaah sudah gantikan ihram karena kita daerah ke Mekah, kita ngambil kloter yang terakhir Rana Plus pada saat itu, ya, di toilet bandara Cengkareng udah pakai ihram, jatuh, akhirnya nggak berangkat, ya. Tapi bisa jadi yang nggak berangkat itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Dia punya bilangan pengali yang lebih besar keikhlasannya ketimbang orang yang berangkat tapi bilangan pengalinya 0 atau bilangan pengalinya 1. Mungkin dia bisa mengumpulkan banyak ibadah, katakanlah 10.000 selama dia ibadah haji, tapi bilangan pengalinya 1, cuma 10.000. Sementara yang nggak berangkat mungkin dia nggak punya, cuma 10 doang, tapi dia pinjam menggalikan dengan, ya, 100.000 atau tidak terhingga. Nah, ini jamaah rahimani Allah, maka kita perlu membangun ini semua, ya. Hari ini kita cuma berusaha melihat, ya, tentang bagaimana tauhid, ya, itu menjadi satu upaya kita memahami tauhid dalam ibadah haji, menjadi salah satu upaya kita menggapai haji mabrur, ya, dan kita bisa melihat tauhid di dalam pengaruh ibadah haji kita. Ya, ini yang coba kita mau sama-sama belajar, ya, sama-sama kita nasihati diri kita, ya, di dalam kesempatan kali ini, ya, kesempatan kali ini. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita mulai dari yang pertama tentang pengertian tauhid. Tauhid. Tauhid itu artinya, ya, dalam bahasa kita, ya, dia dari kata wahada tapi ada sisipan, ya, sebagaimana sisipan me'an dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadikan, me'an, ya. Jadi kalau misalnya kabbara, ya, dari takbiran, membesarkan, ta'ziman, mengagungkan, ya, tauhidan, menjadikan satu, ya, atau mengesahkan, ya. Jadi tauhid secara bahasa artinya mengesahkan secara bahasa. Sementara tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Tauhid itu mengesahkan Allah pada kedudukan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Allah punya kedudukan yang khusus yang Allah esa pada kedudukan tersebut. Itulah tauhid. Apa kedudukan yang khusus? Bisa kita temukan dalam surat Maryam ayat 75, yaitu ketika Allah Subhanahu mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Kata Allah, Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menegaskan dalam surat Maryam 75, Allah Rabb antara langit dan bumi. Allah sebagai Rabb. Fa'buduhu wastabir alaihi, sembahlah Allah, Allah sebagai sembahan. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang sama bagi Allah? Berarti dalam surat Maryam ayat 75 ada 3 kekhususan Allah. Allah sebagai Rabb, rububiyah, Allah sebagai ilah, uluhiyah, Allah sebagai zat yang tidak sama pada nama dan sifatnya, ya. Berarti ketika kita mengesahkan Allah, bukan sekedar mengesahkan Allah pada ibadah, ya. Kita harus mengesahkan Allah pada nama dan sifatnya. Kita juga mengesahkan Allah pada, ya, rububiyahnya. Apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, nanti kita lihat dan apa pengaruhnya dalam ibadah haji kita. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini tauhid. Dan ini menjadi pondasi dalam beramal, ya. Kita tahu Islam itu ada 2 syariat, syariat keyakinan dan syariat amalan. Ya, syariat amalan itu ada di dalam rukun Islam. Syariat amalan itu ada dalam rukun Islam. Sementara syariat keyakinan itu ada pada rukun iman, ya, rukun iman.
Nah, bangunan syariat amalan itu akan kokoh tergantung pondasinya. Dan tauhid ini adalah pondasi. Ya, haji seseorang dia akan kokoh ketika tauhidnya kuat. Ya. Makanya Allah katakan daraballahu mathalan kalimatan kasyajaratin kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Ya. Allah jadikan perumpamaan ya. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik Pak, kita perhatikan. Pohon yang baik itu pohon yang berbuah. Ya, pohon yang berbuah. Pohon yang baik, pohon yang batangnya kuat. Pohon yang akarnya menghujam. Ya. Ini pohon yang baik. Nah, kita tahu inilah pribadi seorang muslim. Maka la ilaha illallah, tauhid itu seperti akar. Ya. Batang pohon ini ibadah. Buah ini akhlak. Makanya kalau kita lihat haji yang mabrur itu, ya salah satunya apa? Afsus salam, it'amut ta'am. Ya, dia nyebarin salam, kemudian ngasih makan orang miskin, ngasih makan orang. Kemudian wa qama bilaili wan nasunyam, dan dia sholat di waktu malam. Coba kita bayangkan Pak, buah dari haji itu dia peduli secara sosial. Nabi mengatakan menyebarkan salam dan memberikan makan. Berapa jumlah haji di Indonesia setahun? 205.000, mungkin sekarang naik, mungkin 211.000 setiap tahun Pak. Harusnya kalau masing-masing jamaah haji pulang nanggung satu orang miskin, selesai kemiskinan di Indonesia. Tapi enggak. Banyak haji yang nggak berbuah. Ya. Banyak haji nggak berbuah. Kenapa? Manasiknya Masya Allah. Ya, manasik bisa berapa kali? Ya. Padahal haji itu cuma dari tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. 6 hari doang. Haji itu ringan nggak berarti? Ringan. Yang berat apa Pak? Oleh-oleh ini, itu yang berat. Itu. Ya. Coba kalau kemudian orang haji dengan membawa paling nggak tetangga sekitarnya deh. Indonesia udah bertabur bintang. 205.000 orang Pak sehari, setahun. Cuma tuh, itu belum kalau ada kuota tambahan kayak yang kemarin tuh. Ya. Tapi kenapa? Kok kemiskinan masih banyak? Ya. Ibadah haji nggak berbuah gitu. Sementara kenapa nggak berbuah? Karena pondasinya nggak cukup kuat. Ya. Pondasi nggak cukup kuat, tapi pondasi tauhid. Ya. Batangnya juga nggak cukup kuat. Orang berhaji, Masya Allah. Wah kalau haji Pak, ya kita umroh haji ngeliat jamaah, wah udah deh, Ustadz pembimbingnya kalah rajin deh. Ya. Azan subuh 4:30, jam 3 udah di masjid. Zuhur jam 12, 9:30 di masjid. Sholatnya awal waktu. Pulang ke Indonesia, sholat zuhur awal waktu. Awal waktu asar. Bawanya Pak Haji yang sholat subuhnya kesiangan. Pak Haji. Haji, Masya Allah. Apalagi saya pernah ke Lombok Pak. Ya, banyak teman-teman motor orang Lombok. Di Lombok itu, kalau pulang haji nggak pakai peci putih, aib. Walaupun nggak kayak sholat. Azan tuh nongkrong pakai baju itu Pak. Itu kenapa kagak masjid? Haji dia, nggak masjid. Yang penting pecinya putih. Gitu. Kenapa itu? Pondasinya nggak kuat. Bagaimana kita membangun sebuah bangunan yang tinggi kalau pondasi nggak kuat? Maka pohon, walaupun dia ada buahnya, tapi kalau akarnya nggak kuat, kayak pohon cangkokan yang kita beli di pinggir jalan, ada kecil ada mangganya, kita tanam di rumah, besok rontok tuh mangganya. Ya, nggak kuat karena nggak berasal dari pondasi. Nah makanya kita ingin memahami ibadah ini lewat tauhid supaya kita bisa melihat bagaimana ibadah haji kita, ya. Dan kita pengen ya tadi balik ke awal, ya supaya ini jadi bekal kita nanti pas kita meninggal gitu. Kita punya catatan amal yang besar, ya. Tapi jemaah rahimani wa Allah, nah ini pengertian tauhid dan urgensinya di dalam sebuah bangunan ibadah. Selanjutnya kita pengen lihat tauhid rububiyah, ya, dan pengaruhnya dalam ibadah. Baik. Tauhid rububiyah. Ya. Ini kalau kita mau lihat rububiyah, ya, Allah sebagai Rabb. Ya, Allah sebagai Rabb. Coba kita perhatikan, Pak. Quran, kita buka Quran, surat pertama surat apa, Pak? Al-Fatihah. Di situ Allah langsung mengeksistensikan dirinya sebagai Rabb. Alhamdulillah hi Rabbil
alamin. Lihat, langsung Rabb Allah tuh. Terus kita buka lembaran sampai kita di ujung Al-Quran. Surat apa Pak? Apa firman? Qul a'udzu birabbin nas. Allah buka Quran dengan eksistensi Allah sebagai Rabb. Allah tutup Quran dengan eksistensi Allah sebagai Rabb. Quran dibuka dengan rububiyah, Quran ditutup dengan rububiyah. Baik, manusia lahir. Manusia lahir. Ketika manusia lahir, ya, dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ya, dilahirkan dalam kondisi fitrah. Apa yang maksud dengan fitrah di sini? Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi ngerepotin antum. Jazakallah khair. Ya. Apa yang maksud dengan kondisi fitrah, Pak? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Apa maksudnya fitrah di sini? Tidak berdosa. Ya. Lebih tepatnya Allah Nabi mengatakan manusia dalam kondisi fitrah, artinya fitrah bertauhid kepada Allah. Ini kita bisa rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah mengatakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah mengambil perjanjian dari janin, ya, pada usia 120 hari. 4 bulan dalam hitungan Masehi. Kalau dalam hitungan Hijriah berarti nggak nyampe ya 4 bulan lebih, 4 hari atau 4 bulan 5 hari. Allah utus malaikat dan Allah tiupkan ruh. Ya, maka ada orang kemudian sekarang supaya nggak bid'ah 7 bulan jadi 4 bulanan. Sama aja. Ya. Kalau orang Betawi 7 bulan itu pakai itu Pak. Apa? Rujak. Antum pernah ketemu nggak? Dibikinin rujak. Kalau rujaknya asin, anaknya perempuan. Kalau kurang asin, anaknya laki-laki. Pas pulang dari pengajian Jamal bilang, "Nih enak nih rujaknya pas rasanya." Kan bingung emaknya sama bapaknya. Anakku bukan nggak laki nggak perempuan lagi tadi. Nah, Allah utus malaikat, Allah tiupkan roh dan Allah mengatakan di situ, "Wa asyhadum ala anfusihim." Allah meminta kesaksian dari jiwa mereka. Apa yang Allah katakan? Alastu bi rabbikum. Perhatikan kalimatnya. Allah tidak mengatakan alastu bi ilahikum. Apakah aku ilah kalian? Tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Lihat, manusia lahir membawa fitrah Allah sebagai Rabb. Ada pengakuan Allah sebagai Rabb. Terus kita pindah nanti ke surah Al-Fussilat ayat 30. Ya. Ketika Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dalam surat Al-Fussilat. Al-Fussilat itu surat ke-41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dia mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas perkataan itu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Malaikat turun kepada mereka. Kapan malaikat turun? Kalau ahli tafsir mengatakan ketika sakaratul maut. Nah, malaikat turun. Jadi orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, hadiahnya Allah utus malaikat ketika sakaratul maut. Ngapain? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Ya, jangan takut terhadap kehidupan setelah kematian dan jangan sedih terhadap apa yang kau tinggalkan. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira mereka dengan surga yang telah dijanjikan. Ternyata manusia lahir membawa fitrah, yaitu pengakuan Allah sebagai Rabb. Kemudian dia meninggal di atas ya perkataannya Allah sebagai Rabb, maka Allah turunkan malaikat kepadanya ketika mau meninggal. Kira-kira kalau orang pengen meninggal, malaikatnya si kabar jangan takut, jangan sedih, itu orang matinya senyum apa cemberut? Quran dibuka dengan tauhid rububiyah. Quran ditutup dengan tauhid rububiyah. Manusia dilahirkan dengan tauhid rububiyah. Manusia dimatikan dengan tauhid rububiyah. Ternyata ini menjadi dasar. Tapi kita lihat sekarang. Tauhid rububiyah itu apa sih? Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah dalam penciptaan, pengaturan dan kepemilikan. Kalimat Rabb. Kalimat Rabb termasuk kepemilikan. Allah sebagai pemilik. Dan ini dipahami oleh orang Arab. Kita ingat ketika Abdul Thalib, Abdul Muttalib maksud saya. Abdul Muttalib, ya, pas kepemimpinan beliau dalam menjaga Ka'bah, datanglah pasukan gajah dari Yaman di bawah
Ya, pimpinan Raja Abraha. Jung dua di Muhasir, satu tempat dekat Arafah, di situ berhenti. Kemudian Abdul Muthalib nyamperin Raja Abraha. Raja Abraha ngeliat, ini pemimpin Mekah nih. Ngobrolnya enak nih sama-sama raja gitu ya. Ternyata Abdul Muthalib datang tidak membicarakan tentang negosiasi bagaimana Ka'bah tidak dihancurkan. Ya, karena Raja Abraha pengen menghancurkan Ka'bah. Dia sudah ngebangun gereja yang gede di Yaman namanya Klois, supaya orang nanti tawafnya ke Yaman. Karena ada kepentingan ekonomi juga gitu. Ya. Ternyata Abdul Muthalib datang bukan untuk bicarain Ka'bah, tapi Abdul Muthalib mengatakan, kembalikan untaku. Kata Raja Abraha, aku mendengar kau orang yang mulia, tapi kau datang ke sini cuma masa urusan unta. Sementara ada tempat yang mulia akan aku hancurkan, dan itu menjadi tanggung jawabmu. Apa kata Abdul Muthalib? Anna rabbu hadal ibil. Aku pemilik unta ini. Walil bait, sementara Ka'bah rabbu sayamna'uhu. Dia punya pemilik yang akan menjaganya. Ini urusannya bukan engkau sama aku, tapi urusannya engkau dengan Rabb-nya Ka'bah, pemilik Ka'bah. Ya, jadi kalimat Rabb artinya pemilik. Ya, pemilik. Saya pernah praktekin ini waktu saya bangun masjid, didatengin preman. Waktu mau ngecor lantai 2 gitu. Saya bilang, "Bang, ini kalau ngasih uang gini tanggung jawab yang punya rumah apa tanggung jawab supir? Yang punya rumah Ustaz." "Bang, ini kan rumahnya rumah Allah, Bang. Apa minta sama Allah aja, minta sama saya." Akhirnya dia pulang aja gitu. Ya, saya bilang ya. Nah, jadi ini Rabb pemilik. Nanti kita coba lihat Pak ya, satu-satu. Ya. Allah sebagai pemilik. Pak, bayangkan. Bagaimana ketika kita sebagai pemilik, kita punya kuasa atas yang kita miliki, dan bagaimana kalau kita dimiliki oleh Allah? Ini seperti budak. Maka kita sebutnya hamba, budak. Kenapa? Karena Allah Rabb kita, Allah pemilik kita. Dan kita lihat bagaimana ketaatan seorang budak kepada pemiliknya. Bahkan budak yang melarikan diri dia dosa besar. Ya. Terus bagaimana ketaatan seorang budak dari Tuhannya manusia. Budak dari manusia saja, dia harus tunduk dan tanpa digaji. Terus bagaimana kita sebagai budak dari Tuhannya manusia yang memberikan nikmat lan tuhsuha, yang nggak bisa kita hitung. Ini cuma rahimahullah. Kita coba masukin rasa di hati kita, ya kita ini milik Allah gitu. Ya, kalau milik Allah berarti ya kita maunya Allah. Maka dalam ibadah haji ketika kita tahu kita miliknya Allah, ya kita lakukan itu sebagai sebuah bentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah sebagai pengatur, semua terjadi atas aturan Allah. Ya. Bapak tahu ujian kesabaran yang paling besar dalam haji kapan kira-kira Pak? Ya. Setelah tawaf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah. Karena Arafah itu tempat diampunin dosa. Secara fisik kita udah capek. Ya kemarin tuh kita lihat tuh dari Arafah itu, ya teman-teman ada yang masuk Musdalifahnya sampai pagi kagak masuk-masuk karena macet. Wah di situ tuh. Ya, itu habis wukuf, habis nangis-nangis, berantem itu Pak. Habis nangis-nangis, ya Allah nangis, malamnya berantem, rebutan bus. Tapi kalau kita menrodi itu bilang ya Rabbah, ya aku ridho ya Allah. Kan kita ucapin tuh, raditu billahi Rabb, aku ridho Allah sebagai Rabb. Ridho itu apa sih? Ridho menerima dengan lapang Allah sebagai Rabb. Aku menerima dengan apa kau? Lapang kau sebagai pengaturku ya Allah. Dan aturan Allah itu ada dua. Enggak aturan yang sifatnya syariat. Kita tunduk dengan aturan sifatnya syariat. Tapi kita jarang tunduk dengan Allah pada aturan sifatnya kauni. Dikasih musibah kadang-kadang kita ngeluh. Orang yang berhaji, kita tahu as-safar qit'atun minal adzab. Safar itu ya potongan dari adzab. Ya, apalagi haji, Pak. Oh, setan enggak seneng banget kita diampunin sama Allah. Digoda sana sini, digoda dengan masalah ibadah, wah, aku harus sunnah, enggak bisa. Tapi digoda masalah teknis, melehoy dia. Enggak bener nih KBIH-nya nih. Orang itu bilang ya Rabb. Kalau KBIH-nya enggak benar, urusan dia sama Allah. Apa yang ngerusak ibadah kita? Lihat. Orang yang berhaji dengan mengakui tauhid rububiyah, dia ridho dengan aturan Allah. Dia husnuzan, jangan-jangan Allah ingin mengampuni dosa kita. Ngapain kita berhaji? Supaya Allah ampuni dosa kita. Jangan-jangan Allah mengampuni dosa kita, ya Allah yang maha tahu nih ibadah kita nggak sempurna. Tapi Allah pengen kita pulang dengan
dosa yang lebih banyak diampuni? Apa? Allah berikan kita musibah. Bukankah musibah itu mengampuni dosa? Lihat orang yang berhaji dengan tauhid rububiyah dan sabar. Dia nggak rusak ibadah haji dengan urusan-urusan yang demikian. Raditu billahi rabba. Tas hilang misalnya. Ini udah ketentuan Allah, raditu billahi rabba. Subhanallah. Saya pernah dulu itu Zam-Zam belum dikartonin, Pak. Masih dirigen. Orang pulang haji, dirigen orang diambil. Saya malu pulang nggak bawa Zam-Zam, subhanallah. Dirigennya nggak ketemu, dulu kan masih pakai spidol kita tulisin gitu ya, kita kumpulin. Sekarang kan enak pakai karton gitu, pakai stiker gitu. Ya. Oh, ibu jangan Zam-Zam, nggak pakai, saya harus pulang buat Zam-Zam. Malu saya pulang haji nggak bawa Zam-Zam. Raditu billahi rabba. Lihat aturan Allah, Pak. Ya. Kadang-kadang kita nggak fair pengakuan kita sebagai Allah. Ya, pengakuan Allah sebagai Rabb kita. Kadang-kadang kita nggak fair dengan pengakuan Allah sebagai Rabb kita. Kadang-kadang kita nggak fair. Nggak fair gini, mungkin saya membuat sebuah ilustrasi yang agak ekstrim. Kita pernah terkilir kan? Kita pernah terkilir. Pas terkilir, kita datang ke tukang urut dong. Sama tukang urut diurut tuh. Pas lagi terkilir diurut, sakit nggak Pak? Sakit kan? Setelah selesai diurut, tukang urut kita gampar apa kita kasih uang? Suang dengan mengucapkan terima kasih. Kenapa? Kita percaya sakit yang diberikan tukang urut kepada kita itu akan memberikan kesembuhan. Kenapa? Karena tukang urut punya ilmu. Terus sakit yang Allah berikan kepada kita, kita mau protes, sama kita pikir Allah lebih bodoh dari tukang urut. Haji itu Pak banyak banget masalah. Lihat orang yang berhaji dengan modal tauhid rububiyah udah. Hotel dipindah-pindah, subhanallah. Makan nggak dapat, raditu billahi rabba. Iya. Bukan berarti nggak ngurusin manajemen. Wah ini kan manajemen, ya urusannya nguruslah dosa dia. Ngapain gara-gara dosa kita berdosa? Ngapain gara-gara dosa dia kemudian kita rusak ibadahnya? Sekarang pertanyaannya, dia melakukan perbuatan dosa. Atas takdir siapa dia melakukan perbuatan dosa? Allah. Lihat ini jemaah rahimahullah. Orang berhaji dengan modal tauhid rububiyah, tenang ibadah hajinya. Ya. Maka Ustaz Suhada Allah yarham pernah bilang sama saya, udah deh pokoknya haji nggak ada yang pernah hatam. Kita betulin di sini, masalah di sini. Kita betulin di sini, terus begitu, nggak ada yang namanya perjalanan haji itu lancar. Kenapa? Karena emang ini ujian. Ya, ada orang, wah saya waktu saya ke Eropa, Ustadz nggak ada tuh semua. Ya kagak digoda sama setan kayak Eropa mah. Tak kalau digodain kapok dia. Tapi orang ibadah pasti digoda. Ada ujian di dalamnya. Apa modal kita? Tauhid rububiyah. Nah, ini jamaah orang jarang disiapin. Ya, jarang disiapin oleh banyak jamaah haji dalam menghadapi ya dinamika. Yang terjadi apa? Rafath. Akhirnya keluarlah kata-kata, ya bukannya rafath ya, kezaliman, fusuk maksud saya. Ya, kalimat-kalimat kefasikan. Yang itu bisa merusak ibadahnya. Ya. Dan ini berat Pak. Saya juga pernah lagi itu, saya istighfar sama Allah itu. Ya, itu juga terjadi habis wukuf di Arafah. Habis wukuf, saya lagi itu beberapa bus ya. Sama Ustaz Yazid lagi itu. 11 apa 450 orang jamaah kita lagi itu. Ya. Kalau nggak salah itu tahun itu gitu. Saya punya jamaah nenek-nenek pakai kursi roda. Habis wukuf langsung ifadah kan. Ifadah. Terus karena kursi nggak boleh masuk, akhirnya pakai kursi haram. Dia tahu saya udah selesai. Pas saya pulang tuh nenek-nenek lagi geletak di pelataran haram. Ini mana helpernya yang bawa kursi roda gitu? Ternyata amatnya disewain ke orang lain. Nah, itu nenek-nenek saya angkat, saya bawa gotong, masukin ke bus. Orang itu datang lagi pakai helm, saya pengen pukul. Dipegang Ustaz Jali, istighfar antum loh. Astagfirullahaladzim gitu. Udah lihat. Saya bilang, ya begitu berat Pak. Ya, apapun alasannya saya salah. Alasannya karena rasa tanggung jawab. Tapi tetap salah, harusnya saya nggak boleh marah. Ini takdir Allah gitu. Tapi emang di situ, selalu di situ. Ya maksud saya tidak harus selalu ya. Selalu adalah kalau habis wukuf itu tuh. Ya bayangkan Pak, kita berangkat dari satu tempat tertentu menuju tempat tertentu di waktu tertentu, bayangin aja. Itu kan dari Arafah ke Muzdalifah nggak dibuka kecuali maghrib. Ya, maghrib dibuka baru jalan, ya kecuali yang mau murur lah. Yang murur mungkin bisa malam dia, bisa lewat doang. Tapi kalau yang kita sesuai sunnah, kita pengen lebih ya awal supaya bisa sholat isya dan
maghrib dan isya di Musdalifah, karena memang Nabi melakukan jamak qasar di Musdalifah gitu. Ini jamaah rahimakumullah, dan kita perlu ini tauhid ini. Maka besarkanlah pemahaman kita tentang tauhid rububiyah. Apa itu? Allah sebagai pengatur. Maka kita esakan Allah sebagai pengatur. Ya. Baik. Kemudian Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang hidup dan mematikan. Apa yang menjadi dasar? Kenapa Allah meminta kesaksian Allah sebagai Rabb? Allah tidak mengatakan tadi kan, alastu bi ilahikum. Tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Kenapa? Ya. Karena ya, di sini saya katakan ya, karena dalam beberapa ayat Allah meminta haknya diibadahi dengan dalil rububiyah. Ini perkataan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab tauhid beliau. Allah meminta haknya diibadahi dengan dalil tauhid rububiyah. Misal dalam surah Al-Baqarah kita lihat, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita harus menyembah Allah? Alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan kita. Ya. Jadi Allah meminta hak peribadatan dengan menyatakan dirinya sebagai Rabb yang menciptakan, Rabb yang telah memberikan nikmat. Ya. Coba kalau kita lihat di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tayna, sesungguhnya kamilah yang memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang banyak. Fasholli, salat dong. Ya. Allah meminta kita salat, Allah meminta kita berkurban dengan menyebutkan rububiyah Allah. Allah yang udah ngasih nikmat. Subhanallah. Ya. Artinya apa? Ya, ketika seseorang meyakini bahwa Allah sebagai Rabb, maka akan melakukan ketundukan yang disertai kecintaan dalam beribadah kepadanya. Kenapa? Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepadanya banyak. Jadi dia melakukan ibadah itu bukan sekedar bentuk ketundukan, tapi ada kecintaan. Seperti misalnya ada seorang pebisnis yang dia tahu ada sebuah proyek yang kalau dia lakukan itu mendapatkan untung yang besar. Dia capek pergi pagi pulang malam. Pertanyaannya, dilakukan itu dengan rasa cinta atau dengan rasa benci? Cinta. Kenapa? Karena dia mendapatkan untung yang besar. Terus berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Coba kita mau tes tentang nikmat Allah. Semalam Bapak tidur jam berapa? Ada yang tidur jam 9, Pak? Nggak ada. Jam 10? Jam 10 Bapak? Ada jam 11? Ada 11. Bapak yang jam 10, jam 11 bohong. Kenapa bohong? Bapak nggak tahu itu jam 10. Bapak yakin nggak itu jam 10? Nggak yakin kan? Kita nggak tahu tidur jam berapa kan? Kenapa? Karena kita nggak bisa menidurkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa menidurkan diri sendiri. Coba kalau kemudian Allah nggak berikan nikmat tidur buat kita. Soalnya kadang-kadang kita luput. Nanti pulang haji dimasakin, wah udah lama nih nggak ketemu makanan Indonesia gitu. Mbak mau dimasakin apa? Sayur asem, sambal, sama empal. Wah di sono makannya begitu. Ya, yang masak orang Bangladesh, wah enak makanannya gitu. Pengen makan sayur asem, pakai sambal, pakai empal. Yang bikin enak sambalnya, sayur asemnya, apa empalnya Pak? Bu, yang bikin enak apa Bu? Hah? Sambalnya? Apanya Bu? Allah berikan kita sehat. Allah berikan kita sehat. Ya kita pulang ya ke Indonesia dikasih sayur asem, sambal, empal, masya Allah. Tapi kita panas dalam. Di Saudi kalau musim haji hampir semua batuk Pak. Yang nggak batuk cuma 2, unta sama tiang listrik. Yang lainnya batuk Pak. Nah, Allah, artinya maksud saya, ya gimana kemudian kita tuh bisa berkorban buat urusan dunia yang bisa ketakar, tapi sama Allah, ya subhanallah. Nah, dengan sering mengingat, ya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang timbul apa? Kita beribadah dengan rasa cinta. Ya, kita beribadah dengan rasa cinta. Dan ada rasa malu kalau kemudian kita nggak semangat. Ya, misalnya apa banyak orang kemudian tahallul cukur botak aja mikir, kenapa harus botak? Kan nggak botak nggak apa-apa. Subhanallah. Masa kita cuma ngorbanin rambut doang? Nggak bisa sih. Padahal yang Allah berikan nikmat kepada kita
udah banyak gitu. Mengingat itu membuat kita akhirnya melakukan ibadah dengan rasa cinta. Kenapa? Mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa nikmat yang terbesar? Allah izinkan kita haji. Itu mengalahkan seluruh kenikmatan. Jangan haji, apa kata Rasul? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh aja, kalau Allah takdirkan kita bisa 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus bagaimana dengan haji? Ya Allah, kau izinkan aku tawaf di rumahmu, kau izinkan aku sujud di masjid nabimu, kau izinkan aku berada di Arafah, di mana hari ini paling banyak Allah menghapuskan dosa-dosa manusia dan paling banyak Allah membebaskan manusia dari api neraka. Hari ini doa-doa kau kabulkan. Kita subhanallah. Bagaimana kemudian ya kita melihat ini sebuah refleksi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu salah satu rukun ibadah apa? Cinta. Ya. Orang kalau udah cinta Pak, ngelakuin apapun, Masya Allah. Ya, kalau orang yang batin kan mengatakan demi cintaku padamu, gunung kan kudaki, lembah ku susuri, lautan ku seberangi. Masya Allah. Berenang nggak bisa, gimana mau? Ya. Demi cinta. Terus bagaimana kita cinta kepada Allah? Mengingat Allah sebagai Rabb, ini membuat kita cinta. Ya. Kalau misalnya ada orang, ya, Pak, besok mau berangkat haji. Oh iya Pak, pakai apa Pak? KB Abu Zar. Oh kloter Bapak gini. Ya udah Pak, hati-hati biar sehat, ini saya titipin buat jajan Bapak 300 juta. Kira-kira Bapak cinta nggak sama dia? Cinta. Ya Allah. Tapi tolong Pak bawain korma. Pokoknya koper gue cuma buat dia doang, yang lain nggak boleh. Korma doang buat dia. 300 juta. Terus bagaimana dengan Allah yang telah memberikan banyak buat kita? Ini jemaah rahimahullah Allah. Hadirkan ini ketika kita berhaji, ketika kita lagi lemes gitu. Ya Allah, malu. Inna a'tainakal kautsar. Masa gini aja deh, bismillah lah. Walaupun tetap dengan takaran yang profesional ya, jangan maksain diri nanti malah ibadah hajinya berantakan. Tapi maksud saya, ya kita punya eager yang kuat gitu. Ya sebagaimana seorang yang mencari dunia, dia punya semangat yang kuat. Ya, ini orang Indonesia hajinya tamattu. Tangi, mangan, turu, udut. La haula wala quwwata illa billah. Jauh-jauh dari Indonesia, ngantrinya lama, sampai Mekah sholat di asfalas safilin. Di aspal. Depan zanjang udah cetut nunggu azan. Ngapain jauh-jauh ke sini gitu. Kenapa enggak semangat? Dia kurang merasakan nikmat Allah pada dirinya. Sayang, dan itu banyak Pak, banyak banget. Nih, lebih banyak tawaf di Bin Dawud ketimbang di Matof. Ini jamaah rahimanillah. Nah, inilah pengaruh tauhid rububiyah pada ibadah haji kita. Ya, ingat Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur, sehingga ibadah haji kita ya bisa kita jalin dengan rasa cinta, rasa ridho. Ya, bukan lagi sabar, rasa ridho dengan segala aturan Allah yang terkait urusan teknis, ya, taat karena kita jadi budaknya Allah. Nah, inilah orang-orang yang kemudian berangkat dengan ya keyakinan Allah sebagai Rabb. Salah satu bentuk tauhid itu mengesahkan Allah pada rububiyahnya. Taib, jamaah rahimani wa Allah. Sekarang kita lihat pengaruh tauhid uluhiyah dalam ibadah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam setiap peribadatan. Ya, makna ibadah secara bahasa ya adalah penghinaan diri. Jadi gini, orang Arab itu sering menyebutnya jalan setapak dengan thoriqun mu'abbad. Jalan setapak, thoriqun mu'abbad, jalan yang diinjak-injak. Jadi yang namanya ibadah itu adalah penghinaan diri. Kenapa doa disebut dengan ibadah? Karena orang yang berdoa dia menghinakan diri. Ya. Maka kalau mau belajar ibadah, belajarlah berdoa. Siapa orang yang paling pandai beribadah adalah orang yang paling pandai berdoa. Maka kalau kita lihat Rasulullah ibadahnya gimana? Insya Allah kakinya sampai bengkak-bengkak kan? Lihat doanya Rasulullah waktu haji.
Rasulullah berdoa setelah sholat zuhur dan asar di Arafah. Ya, Rasul berdoa sampai para sahabat nanya, Rasul puasa apa enggak ya? Gitu. Ketahuannya pas asar. Salah satu istri Rasulullah, Maimunah kalau salah anha, memberikan susu. Rasul minum. Oh, Rasul ternyata nggak puasa. Dan Rasul berdoa dari anggaplah pada zuhur sampai asar, tangannya nggak turun, Pak. Di Arafah tangannya nggak turun. Selendangnya jatuh dibetulin. Selendangnya jatuh dibetulin. Berdoa. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Kalau kita berdoa, buat berapa menit? Kadang-kadang kita pengen berdoa dengan doa yang singkat, padat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Selesai. Ya. Maka kita lihat orang yang paling pandai menghinakan diri, itu orang yang paling pandai berdoa. Dan ternyata penghinaan diri bisa dilakukan kalau kita berani jujur melihat siapa diri kita. Karena yang namanya minta, itu pasti kita minta kepada orang yang mampu dan kita merasa nggak mampu. Kan doa begitu. Ya, kan doa begitu. Tapi ini doa, ini ibadah secara bahasa, yaitu penghinaan. Diri disertai dengan kecintaan. Secara istilah, ya, setiap nama-nama atau setiap nama dari perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang nampak maupun tidak nampak, ismun jami'un min qaulin wa fi'lin. Ya. Setiap perkataan dan perbuatan, zahiran wa batinan, yang nampak dan tidak nampak. Jadi ibadah itu ada perkataan nampak seperti apa, misalnya berdoa, baca Quran, zikir. Ada perkataan yang tidak nampak, apa misalnya zikir dalam hati di tempat-tempat yang kita nggak bisa berzikir. Kemudian ada perbuatan yang nampak, ya tadi haji, umroh, sholat, ini perbuatan nampak. Ada perbuatan yang tidak nampak, apa Pak? Perbuatan hati yang termasuk ibadah yang nggak kelihatan, apa misalnya? Tawakal, takut, cinta, harap. Nah, ini adalah ibadah. Ya. Ini adalah ibadah. Dan orang-orang yang kemudian ya memiliki ini, di ibadahnya akan keren, Pak. Coba kita lihat di sini surah Al-Fatihah. Ya, ini saya dapat dari perkataan Syekh Abdul Razak ya, ketika menjelaskan tentang ya kandungan Al-Fatihah. Al-Fatihah kita lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalau kita tahu Allah sebagai Rabb, Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, kira-kira yang muncul rasa apa Pak tadi Pak? Cinta, dengan cinta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan kasih sayang Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga. Dengan kasih sayang Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita muncul rasa apa? Harap. Maliki Yaumiddin, Raja yang menguasai hari pembalasan, yang kita tahu kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muncul rasa apa? Takut. Lihat 3 hal Pak. Cinta, harap, takut. Dan ini menjadi fondasi di dalam beribadah, yang kita kenal dengan rukun ibadah. Rukun ibadah. Dengan rasa ini kemudian apa kata Allah? Iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah semata kami beribadah. Coba Pak ya. Siapa orang yang ibadahnya baik? Orang yang punya rasa cinta, harap dan takut yang kuat kepada Allah. Baik. Sekarang misalnya kita buat logika, orang di sini kita buat 3 kelompok. Kelompok pertama suruh lari dari sini kemana ya? Sektor 9 berapa kilo Pak? Jauh ya? Pokoknya jangan lari lah, lari 3 kilo misalnya. Ngapain sih? Ya mau haji lah, suruh lari 3 kilo. Ngapain? Pokoknya lari 3 kilo. Lari 3 kilo. Orang yang lari tanpa tahu kenapa harus lari. Kelompok yang kedua, lari 3 kilo. Kalau sampai tempat sana dapat duit 150 juta. Kira-kira yang pertama sama kedua mana yang lebih kencang larinya? Kenapa? Dia punya harapan. Yang ketiga, dia lari sampai tempat sana dapat 150 juta. Di belakang nih dilepasin anjing herder. Mana yang lebih kencang larinya? Lihat, orang yang harapannya sama Allah tinggi dan takut dikejar-kejar dosa, dia ibadahnya kencang. Ibadahnya kencang. Ya. Maka orang yang beribadah, berhaji, ya, dia punya rasa takut
takut yang tinggi kepada Allah, rasa harap yang tinggi kepada Allah, dia akan kencang ibadahnya, Pak. Dia akan kencang. Tapi ada orang-orang yang bersandar pada dirinya. Yang menariknya Pak tadi dengan cinta, harap, takut, kita beribadah kan dalam Al-Fatihah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, cinta. Ar-Rahmanir-Rahim, harap. Maliki yaumiddin, takut. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami minta, kepadamu ya Allah kami beribadah. Setelah itu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Artinya dia menyadari bahwa dia nggak bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah. Sehingga apa? Dia menyandarkan ibadahnya nggak kepada dirinya sendiri, tapi kepada Allah. Lihat, ibadah untuk ibadah lagi. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, siapa orang yang mendapatkan esensi ibadah ketika dia meyakini ibadahnya itu dilakukan karena semata-mata pertolongan Allah, sehingga dia nggak lepas dari tawakal kepada Allah. Lihat, orang yang berhaji ketika terus bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dia nggak sandarkan kepada dirinya. Makanya saya katakan tadi, haji itu nggak pernah selesai. Wah, evaluasi kesalahan tahun kemarin gini, kita perbaiki gini, munculnya di sini. Ya, Pak kata Ustadz itu, Ustadz Suhada sama saya bilang udah, cuma satu, tawakal udah, tawakal. Tawakal. Saya pernah yang pas bawa 400 orang itu, hari ini besok ya misalnya, besok saya harus keluar dari Mekah, tapi besok hotel Madinah belum oke. Karena Madinah nggak mau pakai Hijriah. Madinah itu kontrak hotelnya pakai Masehi. Mekah kontrak hotel pakai Hijriah. Ternyata Hijriahnya masuk 1 hari. Bayangin, 400 orang kehilangan tempat tinggal dalam 1 malam. Ustadz Suhada, Ustadz Yazid, ada Ustadz Hayat, kumpul semua. Ustadz Mauludi pada itu kumpul. Ya udah, Ustadz Suhada, Haryanto sama Mauludi, tugas ente berdua nemuin pemilik hotel. Ya Ustadz, sebelumnya ente tawaf dulu, minta sama Allah. Siap Ustaz. Kalau bisa di lantai 3. Kenapa Ustaz? Biar dekat ke langit. Subhanallah. Dalam kondisi begitu dia masih bercanda Ustaz, Allah yarham gitu. Biar dekat ke langit. Ya. Tawaf, Ustaz Maududi selesai. Udah, manggil saya kan mas. Si Mahmud ada di mana? Saya telepon ya. Mahmud, fini inta. Anu fi funduk, fi dawr kamu. Saya di hotel, di lantai berapa? Lantai 6. Ana abqa azurukum fi ghurfa. Saya mau datang kamu ziarah ke kamar kamu. Oh silakan. Datang. Wah, ngobrol-ngobrol Ustaz Maududi, ngobrol. Wah, antum ini bahasa Arab Masya Allah, Ustaz Maududi itu kayak lahir di Arab ya, Mas Ustaz Maududi kan bahasa Arab bagusnya, ngobrol kata-kata bilang. Tapi kita punya sedikit bantuan gitu. Besok kita check out dari hotel antum, saya bilang. Sementara di Madinah hotel kita belum oke gitu. Antum punya solusi nggak? Apa dia bilang? Hada punduk hakukum. Ini punduk udah, ini hotel udah milik ente. Udah tenang aja, pakai aja. Nggak usah bayar sarapannya 20 rial. Subhanallah. Ya. Karena dia berharap saya besok pakai hotel dia lagi gitu. Ya benar aja, pulang dari Indonesia udah ditelepon mulu. ya mudir, kef ada. Sajalta udah pesan, hajasta udah pesan belum gitu. Ya Allah itu. Itu solusi tawakal ternyata. Ya itu bukan karena kita hebat. Pertanyaan siapa yang menggerakkan orang itu untuk memberikan hotel bagi kita? Allah gitu, tawakal. Gitu. Dan ini hadir di dalam, ya maka orang-orang yang kemudian dia beribadah, dia bertawakal kepada Allah. Ya nggak ada rasa takut. Ya, kita kalau ngelihat Pak, ya Allah, Bapak percaya nggak? Banyak orang Saudi yang belum haji, takut. Ya, takut. Ya kita sebagai pembimbing itu, ya cuma bisa tawakal. Kadang-kadang kita juga stres gitu. Ini gimana itu? Ya pindah dari sono, apalagi terus terang, kita kan nggak tahu jalan Pak. Saya cuma tawakal kepada Allah, kemudian sama supir deh. Ya kita nggak tahu jalan gitu. Ini nyampe nggak ke sini ya? Ini bener nggak ke sini? Bilang nggak tahu jalan gitu. Ya pernah saya juga umroh akhir Ramadan. Malam 21 kita mau umroh. Hotel kita hampir 1 kilo dari Masjidil Haram. Orang udah udah sholat di depan hotel udah gelar sejadah. Kita 1 kilo masih mau ke masjid. Ngeliat masjid padatnya begitu. Ustaz gimana Ustaz? Ada bismillah deh. Nah, terus gimana? Kita berbanyak aja la haula wala quwata illa billah. Tawakal sama Allah. Tawakal. Kelar Pak. Kelar. Allah yang bantuin kita. Makanya jadikan ini sebagai bekal kita berhaji. Ya. Saya dengan izin Allah itu Pak, ya nggak sekali 2 kali, mungkin lebih dari 5 kali. Pas lagi sa'i terutama, ya pas hajian, pas umrah lagi sa'i, Ustaz kebelet pipis. Kebayang Pak, kalau kita keluar dari Mas'a, ya ke WC, balik lagi. Lah halo lah Pak. Saya ambilin Zam-Zam.
minum zam-zam. Bu, saya kebelet pup, saya kebelet pipis, minum zam-zam. Nabi ma'u zam-zam liman syuriba lahu. Zam-zam itu tergantung orang yang minumnya. Minta sama Allah. Kita kebelet pipis, Allah gampang nahan pipis kita tanpa memberikan mudarat buat kita. Yakin sama Allah, tawakal. Bismillah. Yang penting yakin. Bismillah. Alhamdulillah, Pak. Udah lebih dari 5 kali saya begitu. Ya. Ditahan sama Allah, selesai baru. Saya pernah bawa jamaah, Ustaz, bapak anak beser. Boleh nggak pakai pampers? Ya boleh, mau gimana lagi? Daripada beser gitu. Tapi saya bilang, tapi selama di Madinah lagi itu kan, kita ke Madinah dulu. Umroh ini. Ya udah, banyak minum zam-zam. Jadi bawa botol, pokoknya jangan minum kecuali air zam-zam. Sambil terus doa sama Allah. Alhamdulillah, tawaf nggak pakai pampers sampai selesai sa'i. Allahu Akbar, tawakal. Jangan bersandar dengan diri kita. Wah, saya mau udah sehat. Udah latihan jalan tiap. Sebelum berangkat nih, Abu Zar udah ngasih tuh jalan, saya sehari 5 kilo. Gampang lah kalau tawaf doang. Jangan bersandar diri kita. Tawakal kepada Allah. Perbanyaklah haula wala quwata illa billah. Perbanyak kalimat itu. Ya, Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Ya, kalau haji gini sih kemarin tuh tahun 2000. Kalau kemarin saya nggak jadi berangkat 2025 ini, 2024. Ya, itu teman saya haji lemes dia pemain bola. Jalan dari Musdalifah ke Arafah. Saya bilang antum jalan aja, bilang. Karena dia beda, dia pakai furoda, saya pakai visa yang lain. Tapi itu antum jalan. Ini kondisi udah nggak mungkin kalau nggak jalan. Jalannya dari Musdalifah ke Arafah gitu. Ya, antum habis subuh jalan. Ya, kalau antum nunggu bus sampai siang nanti keburu panas jalan berat. Lagi itu terasa kalau siang itu 48 derajat. Dia pagi-pagi aja jalan. Dia nunggu, pembimbingannya nggak, udah antum bilang sama pembimbing antum, jalan, dia bilang. Ini nggak mungkin kondisi gitu. Akhirnya pembimbingnya juga mau udah jalan Pak, jalan. Dia bilang, Ustaz, Ana udah lemes banget, udah capek pemain bola Pak. Itu ada nenek-nenek 70 tahun nggak mau pakai kursi roda, jalan, kucur. Akhirnya dia bilang, gue malu sama nenek-nenek, kata subhanallah. Jangan berasa, wah saya mah masih muda lah haji mah. Ya kan, tawakal sama Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Maka orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia menyekutukan Allah dengan makhluk. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami minta tolong. Orang yang tidak minta tolong kepada Allah, dia menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Seakan-akan dia sanggup. Ya. Ini kalimat isti'anah la haula wala quwata illa billah. Coba kita perhatikan ketika azan. Kita disuruh oleh Rasulullah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Qulu mithla ma yaqul. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali 2 kalimat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah kita jawab enggak seperti ucapan muadzin. Kita katakan la haula wala quwata illa. Mari kita sholat, kita katakan ya Allah aku enggak sholat, enggak bisa sholat kecuali dibantu oleh Engkau ya Allah. Aku enggak punya daya dan upaya. Lihat subhanallah. Ini bentuk pertolongan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid uluhiyah. Kita enggak beribadah kecuali hanya kepada Allah, kita tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang-orang yang kuat di dalam tauhid uluhiyah. Bahkan kadang-kadang, ini sering saya sampaikan di banyak tempat, ya, ada orang dia beribadah, kata Imam Ibnu Qayyim, innal abda la ya'malu ma ra'ahun nas. Ada orang yang beribadah enggak dilihat oleh manusia, walam yukhlis lillah, tapi dia tetap enggak ikhlas. Dia ibadah enggak dilihat sama manusia, tapi enggak ikhlas. Terus ibadahnya buat siapa dong? Kata Imam Qayyim, buat syahwatnya. Berapa banyak orang yang beribadah buat syahwat. Maksudnya apa? Saya kasih contoh yang paling gampang. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya. Orang ngejar hafalan, ngejar khataman. Ya. Ngapain dia mau khatam? Memuaskan jiwanya. Yang penting saya bisa khatam. Tanggal 27 Ramadan khatam Quran, 28, 29 baca Qurannya turun. Kenapa? Karena sudah khatam. Cuma ngejar khatam doang. Boleh nggak sih menargetkan ibadah dengan jumlah tertentu selama itu nggak bertabrakan dengan dalil? Misalnya saya mau khatam 3 kali dalam orang, boleh silakan, tapi jangan jadi tujuan utama. Ini mental seorang sales, bukan mental seorang hamba. Dan berapa banyak orang berhaji karena syahwat.
Contohnya apa? Kalau gagal berangkat, malu dia. Ya qadarullah. Ya. Banyak orang syahwat apa yang paling sering? Saya baru sekali nih, saya harus 4 kali nih. Masa sih nih? Ya syahwat doang. Ya kalau emang bisa lakuin dengan mencari ridho Allah, bukan untuk memenuhi. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, ini tipis banget ini. Ini tipis banget gitu. Nih, masalah syahwat kita benar harus melihat ini karena kita mau dapat pahala atau karena masa saya nggak, yang sering apa? Nyium hajar aswad. Kalau nyium hajar aswad kayaknya kurang afdol gitu. Subhanallah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka orang-orang yang dia mengerti tauhid uluhiyah, dia selalu bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bersandar kepada dirinya. Dia terus diri minta tolong. Ya perjalanan itu terus diminta tolong kepada Allah agar dimudahkan, ya agar dibantu, ya. Makanya kalimatnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu doa yang jangan sampai kita tinggalkan. Dan kalau kita lemah di dalam perjalanan haji kita dan kita capek, perbanyak kalimat minta tolong. Apa kalimat minta tolong? La haula wala quwata illa billah. Maka kata Syekh Utsaimin dalam sebuah perkataannya, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, memahami artinya, kemudian dari hatinya, dan dia hanya bergantung kepada Allah, Allah akan bantu dia berpindah dari kondisi tidak melakukan ketaatan menjadi kondisi melakukan ketaatan. Aduh capek nih. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Akhirnya Allah bantu dia. Jadi jangan pernah bersandar kepada diri sendiri. Inilah pengaruh tauhid uluhiyah dalam ibadah haji. Selanjutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan yang kedua insyaallah. Ya, ini materi juga saya belum selesai. Jadi nanti ada satu lagi tentang pengaruh tauhid asma wa sifat, dan ini sangat penting ya, di dalam beribadah. Terus kita lihat beberapa gambaran tauhid di dalam ibadah haji yang ditulis oleh para ulama untuk bisa memahami setiap prosesi ibadah kita ya dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.